Mandat mengajar dalam gereja Katolik adalah tugas suci yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para rasul dan gerejanya untuk mewartakan kebenaran Injil kepada seluruh umat manusia. Gereja memahami mandat ini bukan sekadar tugas manusia, melainkan kelanjutan dari misi Kristus di dunia. Berikut adalah penjelasan lengkap berdasarkan Alkitab dan teologi Katolik. Dengarkan Romo Cafe. Oke teman-teman, saya sedikit imam dan kebenaran ya, mandat mengajar menurut Alkitab dan teologi. Mitos populer, tugas utama seorang imam berada di altar, sakramen, bukan di mimbar kelas. Mengajar adalah tugas sekunder. Tesis sentral, tanpa peran mengajar, munus docendi, imamat kehilangan dimensinya yang paling profetik. Mengajar bukanlah pekerjaan sampingan. Ia adalah fondasi kebenaran dan keberadaan dari seorang imam. Dari kata sacerdote, teman-teman, imam itu sacerdote dari dua kata sacer, suci kudus, tugasnya pengudusan, dare, memberi dan menyalurkan. Namanya dotes, dare semua. Jadi dialah yang menyalurkan dan memberikan kekudusan. Artinya, mengajar dalam konteks imamat bukan sekedar transfer informasi akademis. Ini adalah penerusan wahyu ilahi. Seorang imam tidak hanya memberikan pengetahuan, ia menyalurkan kebenaran yang menguduskan umat. Jalur ritual, kita omong dalam pengertian perjanjian lama. Kaum Lewi, penjaga kemah suci dan altar. Jalur firman, para nabi, penyampai suara dan hukum Allah. Dalam perjanjian lama, pengorbanan di altar tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diiringi dengan proklamasi Taurat. Karena itu dalam Maleakhi 2 ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan hukum Taurat dicari orang dari mulutnya. Lihat perjanjian lama ya teman-teman. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan hukum Taurat dicari orang di mulutnya. Dalam situasi ini kita lihat Yesus sebagai imam besar. Yesus Kristus imam besar, logos, firman menjadi manusia, rabi, guru. Di dalam Yohanes 1 ayat 38. Dan guru ini di dalam Matius 28 ayat 20, ajarkan, mandat ajar. Ajarkan semua yang kuperintahkan. Ajarkan semua yang kuperintahkan. Dan Paulus kepada Timoteus, apa yang kukatakan kepadamu di depan saksi, teruskan itu kepada orang-orang yang cakap mengajar. Di dalam pengertian model kristologis, Yesus Kristus tidak hanya bertindak sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya, tetapi secara konsisten disapa sebagai rabi, guru. Menjadi imam berarti meniru sang guru. Menolak tugas mengajar berarti menolak meniru Kristus secara utuh. Dia sebagai imam saja, sebagai logo saja, atau di mana dia sebagai rabi, guru. Karena itu di dalam Kisah 2 ayat 42 sangat jelas dikatakan, gereja bertekun dalam pengajaran. Kita lihat paradigma, dua paradigma ya teman-teman. Paradigma reduktif, mereduksi tugas imam, dan paradigma utuh atau totalitas. Dalam dimensi pastoral, fokus misi dalam paradigma reduktif, imam hanya ritual, administrasi sakramen saja. Sedangkan paradigma utuh, pembentukan jiwa dan akal budi umat. Alat utama di dalam paradigma reduktif tentang imam, ritus dan aturan rubrik. Di dalam paradigma utuh terhadap seorang imam yang tadi yang sangat jelas dalam 1 Timotius 5 ayat 17, mendapat dua bonifikasi, seorang presbiter yang mengajar dan yang mewartakan. Ritus tambah proklamasi firman. Keterlibatan umat, pasif hanya menerima dalam paradigma reduktif tentang imamat. Dalam paradigma utuh, keterlibatan umat terdidik, aktif bertumbuh.
dalam paradigma reduktif dari orang Katolik tentang imamnya, direduksi paradigmanya menjadi tradisi mekanis. Sedangkan seorang Katolik yang memiliki paradigma utuh tentang seorang imam, di dalam landasannya punya integrasi alkitabiah dan teologis. Ini yang kita lihat bahwa di dalam pribadi seorang imam ada 3 tugas. Yang pertama punya yang kita namakan tugas pengudusan altar atau munus sanctificandi, karena dia bertugas di altar, karena dia dipercayakan sebuah paroki dan tugas pengembanan, maka di situ dia jadi gembala yang kita namakan munus regendi, tugas memimpin pengembalaan, dan dia 3 tugas yang lain yang penting sekali yang kita namakan munus docendi, tugas mengajar mimbar. Ketika seorang Katolik hanya berpikir imam hanya dalam pengertian munus sanctificandi, tugasannya di altar, tapi lupa bahwa kenapa kalau begitu, kenapa dia jadi pastor paroki? Kalau begitu dia tinggal saja di altar, selesai. Tidak usah urus paroki lagi. Atau tidak urus dimensi yang dipercayakan kepada dia. Cukup kau tinggal di altar, kau buat kau kamar di sana, selesai itu. Dan lupa ada munus ketiga yaitu munus docendi, tugas mengajar. Karena itu di dalam tabisan ketika uskup menyerahkan evangelium, dia menyerahkan juga tugas otoritas pengajaran dan pewartaan. Kerangka teologi dogmatik, tugas mengajar munus docendi tidak dapat dipisahkan dari tugas menguduskan munus sanctificandi dan tugas kegembalaan munus regendi. Ketiganya adalah satu kesatuan organik. Seorang imam tidak bisa menjadi imam yang utuh jika dia mengabaikan panggilan untuk mengajar. Kita lihat di sini teman-teman dalam kasus nyata. Wahyu universal, kebenaran nilai tradisi suci, magisterium gereja, penjaga doktrin sentral, uskup, turun ke imam paroki, saserdote, jabatan teologis, turun kepada realitas umat lokal, aplikasi pastoral. Kita lihat di sini, otoritas teologis. Imam adalah jabatan teologis. Mereka mengembang tugas krusial untuk menerjemahkan doktrin yang kompleks dari magisterium ke dalam bahasa keselamatan lokal tanpa pernah kehilangan esensi kebenarannya. Karena itu, di dalam Titus 1 ayat 5, bantu dulu. Ginting atau ide Titus 1 ayat 5. Di setiap kota, uskup menetapkan siapa? Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan presbiter-presbiter di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Dan presbiter-presbiter ini ayat 9, dia harus belajar supaya bisa mempertanggungjawabkan iman dan tugas yang dia emban. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itu yang kita namakan kesetiaan kepada magisterium yang memberikan mandat pengajaran kepada dia. Ini kita lihat bahwa antara altar dan mimbar, di dalam munus sanctificandi, liturgi, tindakan imam, doa dan ritual liturgi. Di dalam mimbar, tindakannya dia sebagai munus docendi, tindakan nabi, kepercayaan dan pengajaran. Liturgi adalah pengajaran tertinggi. Saat seorang imam memimpin ritus sakramental, ia secara simultan sedang mengajarkan teologi kepada umat. Tidak ada pemisahan antara pengudusan dan pengajaran. Keduanya saling melebur sempurna. Dan ingat, berapa menit
khotbah, tidak bisa mengajar semua, teman-teman. Krisis modern, tantangan, sekularisme, kekacauan informasi digital, dan krisis kebenaran objektif yang membingungkan umat. Yang tadi sangat jelas di dalam 2 Timotius 2 ayat ketiga dan 4. Akan muncul guru-guru palsu. Berapa dalam informasi digital, di dalam pewartaan digital kita harus berhadapan di TikTok dengan guru-guru palsu. Di dalam sekularisme seperti ini, tantangan makin kuat untuk mengajar. Apakah kita Katolik harus diam saja? Karena itu, bagaimana teologi hidup hari ini, teman-teman? Bagaimana teologi hari ini hidup di tengah sekularisme, kekacauan digital, krisis kebenaran objektif, bukan lagi objektif, melainkan subjektif dan relativisme. Kita tinggal diam? Kita memberikan tantangan kepada orang yang dengan niat baiknya untuk buat sesuatu yang baik. Karena itu tantangan untuk semua orang Katolik. Bagaimana teologi hidup hari ini? Homili eksegetis, khotbah yang membedah teks Alkitab secara presisi, bukan sekadar renungan moralistis yang hanya melihat kesalahan. Umat capek. Romo-romo, khotbah bukan menghakimi semua kesalahan umat. Karena itu kalian juga membuat umat jadi moralis. Katekese mendalam, membangun fondasi intelektual iman umat. Jangan hanya omong tentang batu semen, pembangunan, hancur gempa, hancur semua. Bangun fondasi intelektual iman umat. Petrus bilang, kemana kami akan pergi? Kami tahu dan kami percaya. Dua kondisi intelektual dan kondisi iman di situ. Fidei dan intelek. Yang ketiga, apologetika pastoral, membela dan menjelaskan iman di tengah keraguan kultural. Yang tadi Ramos bilang, temannya pindah dari Katolik dan setelah dari karismatik Pentekostal menghakimi Katolik. Terjadi informasi, misinformasi. Sekularisme, krisis kebenaran yang dialami banyak orang Katolik. Di tempatnya mendukung supaya kebenaran itu bisa dihidupi setiap orang Katolik, kita menjadi batu sandungan. Karena melihat dosa orang lain dan menganggap diri tidak berdosa. Sacerdote puede mengajar, maaf, antara Spanyol dan Indonesia. Apakah seorang imam bisa mengajar? Tidak hanya dapat mengajar, seorang imam harus mengajar. Alkitab memerintahkannya, teologi menuntutnya, dan umat membutuhkannya. Yang ahli KGK bedah sudah tuh. Begini Pater, ini juga ahli KGK harus bantu saya ini dengan pertanyaan ini. Mungkin Pater tampilkan deh. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai ini, ahli KGK tolong jawab saya dong, gimana caranya untuk orang seperti ini bertanya. Ya, ini tadi yang saya katakan, baru saja saya ditanya mengenai bagaimana dia mendapatkan nilai. Ya, sebentar, kurang kelihatan. Nggak apa-apa, kita fair saja untuk ngomong. Oke, nggak semua kelihatan ya. Ini ya, mahasiswa bertanya, bagaimana caranya kolom nilai agama saya itu bukan agama Katolik? Gimana caranya? Tadi ada yang ngasih masukan.
PMKRI atau KMK. Ingat, universitas di mana dia kuliah itu bukan berbasis Katolik atau sorry lah ya, saya nggak sebutkan. Nah, terus bagaimana? Tolong yang punya rumpi-rumpi itu bantu saya dong. Ini kan nyata ini. Kejadian nyata. Nggak ngarang-ngarang. Bantu saya gimana orang ini dapat nilai agama. Awam nggak boleh ngajar, pastor nggak boleh ngajar, hanya uskup. Coba, antar dia ke uskup dong. Bantu saya. Bantu saya antar dia ke uskup. Itu permintaan saya kalau kepada kalian yang suka merumpi itu. Kalian bilang awam harus ada perutusan, nggak boleh ngajar, pastor juga sama, disalah-salahin karena ada salah sedikit dan lain sebagainya. Tolong bantu saya, ada mahasiswa minta nilai nih, antar dia ke uskup dong, tolong saya dong. Kalian kan daripada sibuk ngerumpi, bantu kenyataan, itu loh. Terus, nih saya kasih lihat lagi, satu lagi pastor, ini supaya sedikit berpikir gitu ya. Saya hanya ajak berpikir saja. Jangan hanya enaknya mengkritisi pastor, mengkritisi awam, tapi lupa untuk gimana caranya menghadapi kenyataan gitu loh. Nah ini, saya setiap hari Jumat mengajar anak-anak secara online. Ini videonya. Tolong bantu saya dong kalian yang rumpi-rumpi itu. Tolong bantu saya. Kita akan memulai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bantu saya. Bapak ingin tahu, minggu lalu kita membahas materi apa ketika pertemuan di Google Meet ini? Ada yang masih ingat topiknya? Nah, daripada kamu sibuk merumpi, ini aja, ini bukan sedang pamer-pamer, tapi ini saja sudah capek ya ngajar di lembaga. Pulang ke rumah masih kondisi capek. Karena pemikiran untuk melayani Tuhan, saya bantu mereka. Karena apa? Di sekolah negeri mereka nggak boleh ada guru agama Katolik. Maksudnya nggak bisa masuk. Dan memang nggak ada. Coba, bantu saya dong. Kalian yang bilang awam nggak boleh ngajar, nggak boleh mewarta, harus ada surat perutusan plek dari uskup begitu. Tolong bantuin saya untuk mengajar anak-anak ini. Ini nyata, nggak butuh teori KGK nomor berapa, nggak butuh. Ini nyata. Tolong bantu saya. Ya, silakan Romo. Oke, maaf. Tadi sini ada beberapa orang ini yang mau Ya, silakan. Nah, saya monitorin aja. Leander, halo. Halo, Leander. Yang gambar pemain sepak bola ini, Leander. 1, 2. Tidak menjawab, ya, boleh diteruskan. Halo, malam Pater. Yuk. Ya, silakan dari Malam, Katolik atau Protestan. Aduh, dari tadi. Aduh, siapa yang turunkan tadi? Naik lagi. Teman-teman. Leander naik lagi. Maaf. Siapa yang turunkan tadi? Rimsonil Lim apa ini? Halo, Rimson 1. Rimson 2. 3. Oke. Malam Pater. Ya. Ya, dari gereja mana? Katolik Protestan? Saya Katolik Pater. Oke, baik. Apa yang mau disampaikan ditanyakan ke Romo. Terima kasih Pater dan teman-teman sudah membolehkan saya untuk bergabung di room yang mulia ini. Boleh saya tanya keluar dari tema Pater? Yuk, silakan. Ya. Saya sering melihat postingan-postingan saudara-saudara kita yang Katolik Pater
baik di WA, FB, dan lain-lain, yang pada saat keluarganya meninggal sering membuat caption yang kira-kira bunyinya jadilah pendoa buat kami yang masih bersiara di bumi. Pertanyaan saya, Pater, adakah landasan teologis atau Alkitab yang membenarkan ucapan atau caption tersebut? Terima kasih, Pater. Ya, penting sekali ya teman-teman. Pertama, tugas dari semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristen ini adalah saling mendoakan, oke? Itu, maaf, dekat jalan pastoran jadi. Di dalam 1 Timotius 2 ayat pertama dikatakan bahwa naikkanlah doa pujian, doa syafaat, dan doa permohonan untuk semua orang. Oke? Yang kedua, pemahaman kita harus didasarkan pada hal ini. Bagi kita, mereka sudah mati. Tetapi bagi Allah mereka mati atau tidak? Di dalam Yohanes 11 ayat 25, tolong dibaca. Ginting, itu saya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Lender, di situ mereka hidup atau mati? Ayat itu, kau dengar baik-baik ayat ini. Yesus bilang, akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa percaya kepada, dia akan hidup walaupun sudah mati. Di situ bagi Allah, dia hidup atau mati? Hidup, Pater. Kalau dia hidup, dia masih berbicara dengan Allah atau tidak? Masih, Pater. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Orang-orang yang sudah dibunuh ini masih bisa berbicara, berseru kepada Allah atau tidak? Tentang apa? Tentang yang ada di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tahan dulu. Jiwa-jiwa yang telah dibunuh, artinya dalam sudut pandang kita, mereka sudah mati atau tidak? Sudah, Pater. Ya. Sudah. Menurut Protestan tidak bisa omong dengan Tuhan Allah. Menurut kitab suci bisa. Lanjut ayatnya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Tahan dulu. Lender. Mereka masih bisa berseru kepada Allah walaupun sudah mati di situ? Bisa, Pater. Dengan intensi terhadap mereka yang masih hidup di bumi. Kalau begitu tugas mereka yang sudah mati ini di hadapan Allah untuk apa? Oke, bukan hanya berseru kepada Allah, bantu dulu di dalam Wahyu 19 ayat 1, bukan hanya berseru kepada Allah. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga katanya, "Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita." Kumpulan banyak orang, ribuan orang tak terhitungkan di surga berseru kepada Allah, haleluya. Tetapi Protestan bilang mereka sudah mati, surga masih kosong. Kan jadi lucu. Sekarang tugas mereka di hadapan Allah untuk apa? Di dalam 8 ayat ketiga dan 4. Wahyu. Kalau saya bilang disebut kitabnya berarti sama, oke. Ya. Gitu. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain
dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lima ayat 8. 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka semua yang di hadapan Allah ini mereka sudah mati atau belum? Lender. Belum, Pater. Artinya sama dengan kita masih hidup atau tidak? Sama, Pater. Hanya bedanya kita di dunia, mereka sudah di sana. Bisa mengerti? Bisa, Pater. Artinya, mereka juga bisa mendoakan kita atau tidak? Bisa, Pater. Apalagi mereka sudah berhadapan dengan A, melihat dari wajah ke wajah. Iya, Pater. Hanya kasihan Protestan, mereka keluarga yang sudah mati, menurut mereka sudah mati. Secara biblis, tidak mati di hadapan Allah. Engkau lebih memilih doa orang yang dekat dengan Tuhan Allah atau doa yang orang yang kita masih jauh dari surga? Yang lebih dekat Tuhan, Pater. Perkara selesai. Engkau lebih memilih orang-orang yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan atau kita yang masih punya tubuh fana? Engkau pilih yang mana? Tubuh kemuliaan, Pater. Sangat jelas. Saya lebih memilih orang yang punya, yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Warga negara surga. Filipi 3 ayat 20-21. Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mereka sudah menjadi warga negara Surga, Pater. dan kita adalah rekan sewarga dengan mereka, dengan orang-orang kudus ini. Ginting Efesus 2 ayat 19. Efesus 2:19. ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini anggota keluarga Allah atau tidak? Anggota keluarga Rekan Allah. sewarga dengan orang-orang kudus atau tidak? Benar, Pater. Bedanya mereka sudah di surga, di gereja Jaya, kita masih di gereja Bersiara. Tetapi kita adalah keluarga Allah. Engkau mau tahu definisi Paulus tentang keluarga Allah, gereja atau tidak? 1 Timotius 3 ayat 15. Ayat tadi mengatakan bahwa
kita adalah rekan sewarga dengan orang-orang kudus dan keluarga Allah. Dan keluarga Allah, orang kudus sudah di surga nih. Dan kita rekan sewarga dengan mereka. Persoalan pembeda adalah mereka sudah mendapatkan tubuh kemuliaan, makanya mereka gereja jaya, kita gereja berziarah. Dan antara gereja berziarah dan gereja mulia ini, gereja jaya ini dikatakan sebagai keluarga Allah. Dan keluarga Allah ini punya nama. 1 Timotius 3:15, garis bawahi, hati-hati dengan pernyataan keluarga Allah, yaitu apa? Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Tahan dulu, Idese. Kita belum tahu keluarga Allah ini punya nama, yaitu Yakni gereja dari Allah yang hidup. tahan dulu. Tahan dulu. Keluarga Allah itu dinamakan apa, Lender? Gereja Allah. Gereja. Perbedaan aja, mereka sudah mengenakan tubuh kemuliaan, kita masih punya tubuh fana. Mereka sudah gereja jaya, keluarga Allah yang jaya, kita masih berziarah. Tetapi antara kita dan mereka dikatakan rekan sewarga dari Allah yang hidup. Keluarga Allah dari Allah yang hidup. Keluarga dari Allah yang hidup, yaitu gereja dari Allah yang hidup. Yang penopang dan dasar kebenaran. Kalau mereka hidup jaya dan kita masih berziarah, apakah dilarang untuk meminta doa supaya saling mendoakan? Lebih bagus minta, Pater. Lebih bagus, mereka sudah gereja jaya kok. Hanya Protestan yang tidak paham, gagal paham semua. Begitu, Lender. Terima kasih, Pater. Yuk. Yuliana, kalau tidak salah ya setelah ini. Ya, selamat malam Pater. Oh, ini Bapak, saya pikir Ibu. Ya, suaminya ini Pater. Selamat malam semua teman-teman. Jadi begini Pater, aku mau tanya mungkin ceritanya aku nonton sebuah VT. Dalam VT itu acara entah partai politik. Sebentar, Lindir bisa dibawa supaya bisa naikkan yang lain? Atau Ramos supaya baku ganti dengan Ramos. ini? Oke, silakan Yuliana. Turunkan ya, Pater. Oke, saya lanjut Pater ya. Jadi kebetulan aku pas nonton VT di dalam VT itu dalam acara pertemuan partai. Nah, mendoakan doa Bapak kami di situ. Jadi kebetulan di komalnya itu aku baca terjadi perdebatan mungkin dari saudara dari Protestan yang bilang, "Oh, kok enggak sesuai kita enggak Alkitabiah itu doa Bapak kami ya." Jadi intinya pertanyaan saya Pater, yang mana yang sebenarnya, apakah dari kita sebagai orang Katolik atau yang dari Protestan? Kan yang dari Protestan kan yang komen bilang oh tidak sesuai kitab suci itu doa Bapa kaminya. Nah, itu pertanyaannya Pater. Sudah yang pertama. Kita doakan Bapa kami dulu. Matius 6 mulai dari ayat ke-8. Ginting atau Ides? Matius 6 ayat 8. Mulai dari 8. Ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, supaya kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kurung, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini ada perbedaan. Baca kembali yang ayat ke-13. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kurung, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Juliana, perbedaan ada di sini, bisa mengerti? Bisa. 168 dimute dulu, minta maaf. Nomor 2 termute 168. Oke. Takut nanti anjing montor kesini gigit saya lagi bahaya. Bagian ini ditambahkan di dalam liturgi gereja. Pembanding ini. Itu bukan teks asli. Protestan sedang menggunakan apa yang ditambahkan oleh gereja. Bantu, di Dake 8 ayat 2 antara DGA atau Kamen. Oke, boleh mau saya buka. Di Dake 8 ayat 2, IDC engkau bantu 1 Tawarik 29 ayat 11. Ditambahkan oleh gereja Katolik dalam liturginya. Berarti Protestan sedang menggunakan tradisi Katolik ya. Yuliana. Lucu. Di Dake 8 bab 8 ayat 2. Ya, siap mau. Oke, sudah. Oke, saya open game aja biar dibaca nanti. Supaya mereka bilang kita tipu lagi. IDC siap 1 Tawarik 29 ayat ke-11. Ya kalau tidak salah ya benar. Nah, ini saya terjemahkan biar bisa dibaca. Ya. Di Dake itu tradisi Katolik. Di Dake pengajaran para rasul. Ya, ini Dake. Bab 8 mengenai puasa dan doa. Salah satunya adalah doa Bapa kami. Tetapi janganlah engkau berpuasa bagi orang-orang munafik, karena mereka berpuasa pada hari kedua dan kelima bulan itu. Sebaliknya, berpuasalah pada hari keempat dan hari persiapan. Lanjut doa Bapa kami saya betul. Nah, Bapa kami di bawahnya ini. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, akan terlaksana di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami kebutuhan kami sehari-hari. Ini roti sebenarnya ini penerjemahannya ini karena terjemahan langsung, jadi agak kacau penerjemahannya. Dan ampunilah kami atas dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan bawalah kepada kami jangan sampai kami tergoda, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat atau kejahatan. Karena milikmulah kekuasaan dan kemuliaan untuk selama-lamanya.